Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang di channel YouTube Alfijar Biologi. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar bab baru yaitu keanekaragaman hayati. Adapun peta konsep materi kali ini yaitu konsep keanekaragaman hayati, di mana kita akan mempelajari tentang keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang keanekaragaman hayati di Indonesia, meliputi keanekaragaman flora dan juga keanekaragaman fauna, yang nantinya akan dimanfaatkan di dalam bidang ekologi, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Maka dari itu, perlu dilakukan usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Terakhir, kita akan mempelajari tentang klasifikasi keanekaragaman hayati menggunakan sistem klasifikasi 5 kingdom serta sistem binomial nomenklatur. Negara Indonesia dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati dunia dan merupakan negara yang memiliki tingkat endemisme tertinggi di dunia. Namun, sangat disayangkan, akhir-akhir ini populasi spesies endemik di Indonesia semakin berkurang. Bahkan, beberapa spesies endemik itu sudah hampir punah. Sebagai contoh, populasi harimau Sumatera diperkirakan tinggal 400 hingga 500 ekor saja. Sungguh mengenaskan sekali, bukan? Sebagai generasi muda, bagaimana sikap Anda menghadapi situasi seperti ini? Apa yang harus Anda lakukan untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati? Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, kita akan langsung saja mempelajari tentang konsep keanekaragaman hayati. A. Konsep keanekaragaman hayati. Harimau Sumatera hanya menunjukkan salah satu keanekaragaman hayati di Indonesia. Masih banyak potensi keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Apa yang mengakibatkan terjadinya keanekaragaman hayati? Setiap makhluk hidup mempunyai sifat atau ciri-ciri yang berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Adanya perbedaan di antara makhluk hidup inilah yang menimbulkan keanekaragaman hayati. Perbedaan pada setiap makhluk hidup inilah yang menjadi dasar dari konsep keanekaragaman hayati. Menurut Wilcox, tahun 1984, keanekaragaman hayati adalah berbagai bentuk kehidupan, peranan ekologi yang dimilikinya, dan keanekaragaman plasma nutfah yang terkandung. Dengan demikian, keanekaragaman hayati dapat diartikan keanekaragaman makhluk hidup yang menunjukkan seluruh variasi gen, spesies, dan ekosistem di suatu tempat. Keanekaragaman hayati dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor genetik yang bersifat relatif stabil atau konstan pengaruhnya terhadap morfologi atau fenotipe organisme. Sementara itu, faktor eksternal, misal lingkungan, relatif labil pengaruhnya terhadap morfologi atau fenotipe organisme. Keanekaragaman hayati berdasarkan tingkat keanekaragamannya dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem. Apa sih perbedaan antara keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem? Baiklah, kita akan langsung membahas apa itu keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen adalah keanekaragaman individu dalam satu jenis makhluk hidup. Keanekaragaman gen mengakibatkan variasi antar individu sejenis. Misal, keanekaragaman gen pada manusia. Keanekaragaman gen pada manusia dapat terlihat pada perbedaan sifat antara lain warna mata, bisa warna biru, hitam, dan coklat. Bisa juga ukuran tubuh, warna kulit, serta bentuk rambut. Keanekaragaman sifat tersebut diakibatkan oleh pengaruh perangkat pembawa sifat yang disebut sebagai gen. Gen adalah substansi terkecil atau unit dasar yang membawa faktor keturunan. Melalui gen inilah sifat-sifat dari induk diwariskan kepada keturunannya. Gen terdapat di dalam kromosom. Gen-gen membentuk molekul rantai double helix yang disebut sebagai DNA atau deoksiribonukleik asid atau asam deoksiribonukleat. Molekul ini berperan penting menyampaikan informasi genetik kepada keturunannya serta mengatur proses perkembangan dan metabolisme.
Susunan atau komposisi gen atau genotipe akan mengekspresikan sifat individu atau fenotipe. Genotipe artinya sifat yang tidak tampak, yaitu komposisi atau susunan perangkat gen yang dimiliki setiap individu atau makhluk hidup. Perbedaan susunan perangkat dasar gen setiap individu dalam satu spesies inilah yang mendasari adanya keanekaragaman gen. Sementara itu, fenotipe adalah sifat lahiriah organisme yang dapat diamati dari luar. Apa sih yang mengakibatkan terjadinya keanekaragaman gen? Keanekaragaman gen sendiri dapat terjadi akibat perkawinan antar makhluk hidup sejenis atau satu spesies. Susunan gen suatu individu berasal dari kedua induk atau orang tuanya. Kombinasi susunan perangkat gen dari kedua induk tersebut akan mengakibatkan keanekaragaman individu dalam satu spesies berupa varietas-varietas yang terjadi secara alami. Keanekaragaman gen juga dapat terjadi secara buatan melalui perkawinan silang. Keanekaragaman gen secara alami dan buatan dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Misal, anggur yang biasanya ditanam di daerah dingin kemudian ditanam di daerah panas, maka buah yang dihasilkan akan berbeda. Pada daerah dingin, tanaman anggur berbuah besar dan manis. Apabila ditanam di daerah panas, tanaman anggur akan berbuah kecil dan juga masam. Selanjutnya, kita akan membahas apa sih keanekaragaman jenis. Keanekaragaman jenis menunjukkan seluruh variasi yang terdapat pada makhluk hidup antar jenis atau interspesies dalam satu marga. Keanekaragaman jenis lebih mudah diamati daripada keanekaragaman gen. Hal ini karena perbedaan antar spesies makhluk hidup dalam satu marga lebih mencolok daripada perbedaan antar individu dalam satu spesies. Contohnya nih, keanekaragaman jenis yaitu antar singa, harimau, dan macan tutul. Ketiganya termasuk dalam genus yang sama, yaitu Panthera. Namun, ketiganya mempunyai ciri-ciri fisik berbeda. Seperti yang kalian lihat pada gambar ini, gambar singa, harimau, dan juga macan tutul. Terakhir, kita akan membahas tentang keanekaragaman ekosistem. Ekosistem yaitu unit fungsional dasar dalam ekologi yang di dalamnya tercakup organisme dan lingkungannya, yaitu lingkungan biotik dan juga abiotik. Dan di antara keduanya saling mempengaruhi. Jadi, ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk oleh adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam arti lain, ekosistem adalah kesatuan tatanan antara segenap komponen biotik maupun abiotik yang saling mempengaruhi. Lingkungan fisik meliputi iklim, air, tanah, udara, suhu, cahaya, dan kelembaban. Lingkungan kimia meliputi keasaman, kandungan mineral, dan salinitas. Lingkungan fisik dan kimia disebut komponen abiotik. Sementara itu, komponen biotik meliputi semua jenis makhluk hidup. Keadaan komponen abiotik di setiap ekosistem dapat berbeda-beda. Keadaan komponen abiotik di dalam suatu ekosistem akan mempengaruhi jenis-jenis komponen biotik yang hidup di dalamnya. Peristiwa inilah yang mengakibatkan terbentuknya keanekaragaman ekosistem. Sebagai contoh, adanya perbedaan letak geografis. Perbedaan letak geografis ini mengakibatkan terjadinya perubahan iklim. Pada iklim yang berbeda, pasti terdapat perbedaan temperatur, curah hujan, intensitas cahaya matahari, dan lama penyinaran. Keadaan inilah yang akan berpengaruh terhadap jenis-jenis tumbuhan, flora, dan hewan, fauna yang hidup di suatu daerah. Indonesia sendiri memiliki kurang lebih 47 ekosistem alami yang berbeda, mulai dari ekosistem salju abadi sampai berbagai ekosistem hutan dataran rendah dan padang rumput. Ada juga ekosistem pantai, rawa, terumbu karang, dan hutan bakau. Selanjutnya, kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Diperkirakan hampir 30% spesies yang ada di bumi terdapat di Indonesia, walaupun penyebarannya tidak merata di seluruh pulau. Keanekaragaman hayati Indonesia tersebar di berbagai tempat. Beberapa pulau di Indonesia memiliki spesies endemik. Spesies endemik adalah spesies lokal, unik, dan hanya ditemukan di daerah atau pulau tertentu. Sekarang kita akan membahas tentang keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia.
Keanekaragaman flora di Indonesia. Beberapa wilayah di Indonesia memiliki hutan hujan tropis yang vegetasinya sangat lebat. Flora di Indonesia termasuk dalam kawasan flora Malaysiana. Malaysiana merupakan suatu daerah luas yang meliputi Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon. Persebaran jenis tumbuhan di Indonesia tidaklah merata. Hutan hujan tropis di Kalimantan merupakan daerah yang mempunyai keanekaragaman tumbuhan paling tinggi. Sumatera dan Papua juga sangat kaya jenis tumbuhan. Adapun hutan di Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Kepulauan Sunda memiliki keanekaragaman tumbuhan yang lebih rendah. Hutan di daerah Malaysiana memiliki kurang lebih 248.000 spesies tumbuhan tingkat tinggi. Hutan ini didominasi oleh pepohonan dari famili Dipterocarpaceae, yaitu pohon yang menghasilkan biji bersayap. Dipterocarpaceae merupakan tumbuhan yang dapat tumbuh tinggi dan batangnya berukuran besar, sehingga membentuk kanopi hutan. Tumbuhan yang termasuk famili Dipterocarpaceae diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada keruing atau Dipterocarpus, kemudian ada meranti, sorea, ramin, Gonitylus bancanus, kemudian ada pohon kapur atau Dirobalanops aromatica. Sebagian hutan di Indonesia merupakan bioma hutan hujan tropis. Hutan ini bercirikan adanya pepohonan berkanopi rapat dan banyak tumbuhan liana atau tumbuhan yang tumbuh memanjat. Tumbuhan yang mendominasi hutan ini diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada durian atau Durio zibetinus, kemudian ada mangga atau Mangifera indica, kemudian ada sukun Actocarpus communis, kemudian ada rotan atau Calamus. Keempat jenis tumbuhan ini banyak sekali tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Di Indonesia juga ada tumbuhan endemik loh. Tumbuhan endemik yaitu tumbuhan yang hanya ada di daerah tertentu. Contoh tumbuhan endemik Indonesia yaitu Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi merupakan tumbuhan endemik di Sumatera Barat, Bengkulu, dan juga Aceh. Selanjutnya kita akan membahas tentang keanekaragaman fauna di Indonesia. Indonesia memiliki keanekaragaman fauna yang melimpah. Indonesia memiliki 12% jenis mamalia dunia, 16% jenis reptilia dan amfibi dunia, serta 12% jenis burung dunia. Persebaran fauna di Indonesia tidaklah merata, yang dipisahkan oleh garis Wallace dan garis Weber. Berdasarkan garis pemisah fauna Wallace dan Weber, terdapat 3 wilayah fauna di negara kita, yaitu fauna daerah oriental, fauna daerah Australian, dan fauna peralihan. A. Fauna daerah oriental. Daerah oriental meliputi Pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Fauna oriental ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu banyak mamalia berukuran besar. Contohnya seperti gajah, banteng, harimau, dan badak Sumatera. Kedua, terdapat berbagai macam kera. Contohnya ada bekantan dan juga orangutan. Ketiga, terdapat burung-burung dengan warna yang kurang menarik tetapi berkicau. Contohnya adalah jalak Bali, elang Jawa, elang putih, dan murai mengkilap. B. Fauna daerah Australian. Berdasarkan wilayah persebaran fauna yang dibagi oleh Wallace, Pulau Papua dan kepulauan kecil di sekitarnya merupakan daerah persebaran fauna Australian. Ciri-ciri fauna Australian sebagai berikut. 1. Terdapat mamalia berukuran kecil. 2. Banyak hewan berkantong, misalnya kanguru pohon dan kus-kus. 3. Tidak terdapat spesies kera. 4. Terdapat burung-burung dengan warna bulu indah, misalnya cendrawasih merah. Contoh fauna yang terdapat di daerah Australian antara lain sebagai berikut. 1. Komodo. 2. Babi rusa. 3. Kanguru pohon. 4. Kuskus. 5. Burung cendrawasih merah. C. Fauna daerah peralihan. Fauna peralihan mencakup fauna di wilayah Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara bagian tengah. Beberapa contoh hewan yang termasuk dalam kelompok fauna peralihan sebagai berikut.
1. Anoa daratan, 2. Maleo, 3. Rangkong Sulawesi, 4. Musang coklat Sulawesi, 4. Singapura. Selanjutnya, kita akan membahas manfaat keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup makhluk hidup, terutama manusia. Manfaat keanekaragaman hayati meliputi berbagai bidang, antara lain ekonomi, pendidikan, ekologi, serta sosial budaya. A. Manfaat dalam bidang ekonomi. Hewan atau fauna dan tumbuhan atau flora merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Beberapa jenis kayu memiliki manfaat bagi kepentingan masyarakat Indonesia maupun untuk kepentingan ekspor. Misalnya saja kayu jati, jika diekspor akan menghasilkan devisa bagi negara. Beberapa tumbuhan juga dapat dijadikan sebagai sumber makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, serta ada tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan dan kosmetika. Sumber daya yang berasal dari hewan dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan dan juga untuk kegiatan industri, misalnya beberapa jenis ikan. Manfaat dalam bidang ekologi. Keanekaragaman hayati merupakan komponen ekosistem yang sangat penting, misalnya hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis memiliki nilai ekologis atau nilai lingkungan yang penting bagi bumi, yaitu sebagai paru-paru bumi. Kegiatan fotosintesis hutan hujan tropis dapat menurunkan kadar karbon dioksida di atmosfer, yang berarti dapat mengurangi pencemaran udara dan dapat mencegah efek rumah kaca. Selain itu, hutan hujan tropis dapat menjaga kestabilan iklim global, yaitu mempertahankan suhu dan kelembaban udara. C. Manfaat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kekayaan aneka flora dan fauna sudah sejak lama dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Hingga saat ini, masih banyak jenis hewan dan tumbuhan yang belum dipelajari dan belum diketahui manfaatnya. Dengan demikian, keadaan ini masih dapat dimanfaatkan sebagai sarana pengembangan pengetahuan dan penelitian bagi berbagai bidang pengetahuan. Sebagai contoh, penelitian sumber daya, makanan, dan obat-obatan yang berasal dari tumbuhan. Keanekaragaman hayati merupakan lahan penelitian dan pengembangan ilmu yang sangat berguna untuk kehidupan manusia. D. Manfaat di bidang sosial dan budaya. Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman agama, kepercayaan, dan juga adat istiadat. Beberapa daerah menggunakan hewan dan tumbuhan sebagai sarana upacara-upacara adat. Sebagai contoh, dalam upacara adat-adat Jawa, seikat tumbuh-tumbuhan disajikan sebagai tuwuhan. Tuwuhan ini maksudnya mewakili kekayaan alam yang digunakan sebagai penghias pintu masuk ruangan upacara perkawinan. Tuwuhan ini terdiri atas padi, tebu, pisang, serta kelapa dengan daun dadap dan beringin. Sementara itu, upacara kematian di Toraja menggunakan berbagai jenis tumbuhan yang dianggap memiliki nilai magis sebagai ramuan memandikan mayat. Faktor-faktor yang mengakibatkan berkurangnya keanekaragaman hayati. Keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem di Indonesia semakin berkurang sehingga mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus, dapat mengakibatkan kepunahan. Berkurangnya keanekaragaman hayati terjadi karena peningkatan kebutuhan manusia yang tidak seimbang dengan kapasitas alam. Beberapa faktor yang dapat mengakibatkan berkurangnya keanekaragaman hayati sebagai berikut. Yang pertama itu ada fragmentasi atau pemecahan dan hilangnya habitat. Fragmentasi habitat terjadi akibat penggunaan lahan untuk berbagai keperluan manusia. Sebagai contoh, penggunaan lahan hutan untuk pemukiman penduduk. Akibatnya, beberapa jenis tumbuhan dan hewan terpecah menjadi kelompok-kelompok kecil yang sangat rentan terhadap gangguan, sehingga rawan punah. Hal ini karena ketahanan suatu populasi terhadap kepunahan bergantung pada besarnya populasi itu sendiri. B. Introduksi spesies. Introduksi spesies adalah upaya mendatangkan spesies asing ke suatu wilayah yang telah memiliki spesies lokal. Pada habitat yang baru, spesies asing ini kemungkinan dapat tumbuh dan berkembang biak dengan pesat sehingga akan mengalahkan populasi spesies lokal. Sebagai contoh, penggunaan padi unggul di Indonesia telah mengakibatkan punahnya padi lokal. C. Pemanfaatan spesies hewan dan tumbuhan secara berlebihan.
Manusia mengeksploitasi berbagai jenis hewan dan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai contoh, burung cendrawasih telah diburu sampai titik ambang kemunahan. Manusia memanfaatkan bulu burung tersebut untuk membuat berbagai perhiasan. D. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan meliputi pencemaran air, udara, dan tanah. Zat yang dapat menimbulkan pencemaran disebut sebagai polutan. Adanya polutan di lingkungan dapat mengakibatkan punahnya beberapa spesies yang sensitif. Sebagai contoh, pencemaran perairan oleh limbah industri dapat mengakibatkan matinya beberapa jenis ikan. E. Pemanasan global atau global warming. Pencemaran udara oleh gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida dapat mengakibatkan peningkatan temperatur di permukaan bumi atau yang lebih dikenal dengan istilah global warming. Pemanasan global ini dapat mengakibatkan berbagai dampak seperti mencairnya es di kutub utara dan selatan. Peristiwa ini dapat mengakibatkan naiknya permukaan air laut sehingga beberapa pulau beserta flora dan faunanya akan tenggelam. F. Industrialisasi pertanian. Penerapan sistem pertanian monokultur, yaitu menanam satu jenis tanaman unggul dalam satu lahan, dapat mengurangi keanekaragaman hayati. Tindakan ini berarti meniadakan tanaman jenis yang kurang atau tidak unggul. Peristiwa ini dapat mengakibatkan hilangnya keanekaragaman genetik yang merupakan sumber plasma nutfah. Setelah kita membahas tentang faktor-faktor yang mengakibatkan berkurangnya keanekaragaman hayati, sekarang kita akan membahas tentang usaha pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Indonesia, sebagai bagian dari ekosistem dunia, harus ikut membantu terciptanya kelestarian sumber daya alam hayati. Oleh karena itu, diperlukan berbagai usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Pada dasarnya, usaha pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia meliputi dua hal pokok berikut. Yang pertama, pembiakan secara in situ atau pembiakan dalam habitat aslinya. Misal, Taman Nasional Ujung Kulon dan Taman Nasional Baluran. Selain itu, dapat juga dilakukan pembiakan secara ex situ, yaitu pembiakan di luar habitat aslinya, tetapi lingkungan dibuat mirip aslinya. Misalnya, penangkaran harimau di kebun binatang. B. Pemanfaatan keanekaragaman hayati secara lestari dengan menerapkan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama itu prinsip daya toleransi, artinya keanekaragaman memiliki batas toleransi tertentu sehingga tidak boleh dilanggar. Kedua, in optimum, artinya semua kekayaan alam tidak boleh dimanfaatkan sampai optimum. Oleh karena itu, pemanfaatannya harus di bawah optimum. 3. Faktor pengontrol, artinya kita harus selalu menjaga, mengontrol, atau mengendalikan keseimbangan lingkungan. 4. Prinsip ketahan balikan, artinya kita juga harus menjaga kelestarian plasma nutfah, karena jika plasma nutfah ini hilang atau punah, organisme tersebut juga akan punah. Adapun usaha pemerintah Indonesia dalam pelestarian keanekaragaman hayati antara lain dengan mendirikan kawasan konservasi. Beberapa contoh kawasan konservasi di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Taman Nasional. Taman Nasional merupakan kawasan konservasi alam dengan ciri khas tertentu yang dikembangkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, dan rekreasi alam. Contoh, Taman Nasional Komodo terletak di Pulau Komodo, Provinsi NTT. Flora yang dilindungi yaitu kayu hitam dan bayur. Fauna khas yang dilindungi antara lain komodo. Kemudian ada cagar alam. Cagar alam merupakan kawasan suaka alam yang melindungi dan menjamin perkembangan secara alami terhadap jenis tumbuhan yang khas di tempat tersebut. Di cagar alam hanya dapat dilakukan kegiatan-kegiatan terbatas untuk kepentingan penelitian, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan kegiatan yang menunjang budidaya. Contoh cagar alam, Gunung Muntis di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya ada Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa merupakan kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan keunikan jenis satwa. Contoh Suaka Marga Satwa Cikepuh di Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya ada Taman Wisata Alam.
Taman wisata alam merupakan kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata dan rekreasi alam. Contoh Taman Wisata Alam Pangandaran di Provinsi Jawa Barat. Kemudian ada Taman Hutan Raya. Taman Hutan Raya merupakan kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan satwa alami atau bukan alami, jenis asli atau bukan asli, yang dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Contoh Taman Hutan Raya adalah Bukit Barisan. Terakhir, ada Taman Buru. Taman Buru merupakan kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu. Contoh Taman Buru adalah Gunung Masigit dan Kerembu di Sumedang, Jawa Barat. Nah, terakhir kita akan membahas tentang klasifikasi keanekaragaman hayati. Keanekaragaman makhluk hidup yang melimpah sangatlah sulit untuk dipelajari. Oleh karena ini, para ilmuwan menyederhanakan menjadi kelompok-kelompok makhluk hidup. Dasar pengelompokan yaitu mencari kesamaan-kesamaan dalam keanekaragaman. Makhluk hidup yang mempunyai sifat sama dikelompokkan ke dalam satu kelompok. Kegiatan pengelompokan inilah yang kita kenal dengan istilah klasifikasi. Adapun kita akan membahas tentang tujuan pengklasifikasian makhluk hidup. Makhluk hidup yang hidup di dunia ini sangat beraneka ragam, sehingga sangat perlu untuk diklasifikasikan. Adapun tujuan pengklasifikasian makhluk hidup sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis agar mudah dikenali. Kemudian, untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Kita juga dapat mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup, dan juga kita dapat mengetahui evaluasi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Sistem klasifikasi. Sistem klasifikasi makhluk hidup terus berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya taksonomi. Saat ini diketahui terdapat 3 sistem klasifikasi makhluk hidup, yaitu sistem artifisial atau buatan, kemudian ada sistem alami, dan ada sistem filogenik. A. Klasifikasi sistem artifisial atau buatan. Klasifikasi sistem artifisial adalah sistem klasifikasi yang menggunakan 1 atau 2 ciri pada makhluk hidup. Sistem ini disusun menggunakan ciri-ciri atau sifat-sifat yang sesuai dengan kehendak manusia atau sifat lainnya. Tokoh klasifikasi sistem artifisial antara lain adalah Aristoteles. Aristoteles membagi makhluk hidup menjadi 2 kelompok berdasarkan ada tidaknya klorofil dan kemampuan berpindah tempat. Tokoh lainnya yaitu Carolus Linnaeus yang mengelompokkan tumbuhan berdasarkan alat reproduksinya. B. Sistem klasifikasi alami. Klasifikasi sistem alami dirintis oleh Michael Adams dan Jean-Baptiste de Lamarck. Sistem ini mengkehendaki terbentuknya kelompok-kelompok takson yang alami. Artinya, anggota-anggota yang membentuk unit takson terjadi secara alamiah atau sewajarnya, seperti yang dikehendaki oleh alam. Klasifikasi sistem alami menggunakan dasar persamaan dan perbedaan morfologi atau bentuk luar tubuh secara alami atau wajar. C. Klasifikasi sistem filogenik. Klasifikasi sistem filogenik disusun berdasarkan jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara takson yang satu dengan yang lainnya. Jadi, pada dasarnya, klasifikasi sistem filogenik disusun berdasarkan persamaan fenotipe yang mengacu pada sifat-sifat bentuk luar, faal, tingkah laku yang dapat diamati, dan pewarisan keturunan. Pewarisan keturunan ini mengacu pada hubungan evolusioner sejak nenek moyang hingga cabang-cabang keturunannya. Salah satu klasifikasi sistem filogenik yang masih dipakai sampai sekarang yaitu klasifikasi yang dilakukan oleh R.H. Whittaker. Berdasarkan klasifikasi tersebut, makhluk hidup dikelompokkan menjadi 5 kingdom, yaitu kingdom Monera, Protista, Fungi, Plante, dan Animalia. Tata nama spesies. Dalam sistem klasifikasi, makhluk hidup dikelompokkan dalam peringkat atau takson tertentu. Urutan kategori atau peringkat dalam klasifikasi mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Prinsip lain yang perlu diperhatikan dalam sistem klasifikasi yaitu pemberian nama ilmiah pada makhluk hidup. Pemberian nama ilmiah makhluk hidup ini dikenal dengan nama
binomial nomenclature. Binomial nomenclature artinya pemberian nama ilmiah makhluk hidup dengan dua kata. Kata pertama menunjukkan genus atau marga, sedangkan kata kedua menunjukkan spesies atau jenis. Baiklah anak-anak, itu tadi adalah materi tentang keanekaragaman hayati. Adapun rangkuman dari materi kita pada hari ini yang pertama, keanekaragaman hayati merupakan keanekaragaman makhluk hidup yang menunjukkan keseluruhan variasi gen, spesies, dan ekosistem di suatu daerah. Penyebab keanekaragaman hayati ada dua faktor, yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Keanekaragaman hayati mencakup tiga tingkatan, yaitu keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem. 2. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati terbesar di dunia, sehingga disebut sebagai mega biodiversity. Keanekaragaman hayati di Indonesia terbagi menjadi dua kelompok, yaitu keanekaragaman flora dan keanekaragaman fauna. Flora di Indonesia termasuk dalam kawasan Flora Malaysiana. Sementara itu, penyebaran keanekaragaman fauna di Indonesia ditentukan oleh garis Wallace dan Weber yang meliputi tipe fauna daerah oriental, tipe fauna daerah Australian, dan tipe fauna peralihan. Keanekaragaman hayati memiliki manfaat bagi manusia, yaitu di bidang ekonomi, ekologi, ilmu pengetahuan, dan sosial budaya. Berbagai aktivitas manusia dapat mengakibatkan penurunan keanekaragaman hayati, misalnya pemanfaatan secara berlebihan pada spesies hewan dan tumbuhan tertentu, pencemaran lingkungan, serta industrialisasi pertanian. 4. Keanekaragaman hayati perlu dilestarikan agar tidak punah. Salah satu upaya pelestarian keanekaragaman hayati yaitu dengan mendirikan kawasan konservasi. Konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia dapat dilakukan secara in situ dan ex situ. 5. Makhluk hidup perlu dikelompokkan agar mudah dipelajari. Pengelompokan makhluk hidup ini dikenal dengan klasifikasi. Berdasarkan kriteria penggolongan makhluk hidup, sistem klasifikasi dibedakan menjadi 3, yaitu sistem artifisial, sistem alami, dan sistem filogenik. Baiklah anak-anak, itu tadi adalah seluruh materi tentang keanekaragaman hayati. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.